Hari pernikahan mereka sudah tiba. Aku sudah menyiapkan mobil sewa 1 hari untuk pernikahan mereka. Semuanya sudah sangat siap. Rumahku sudah dijaga dengan 1 orang satpam. Dan aku juga sudah berpindah ke rumah Bude. Aku melihat semua kejadian lewat CCTV yang sudah ku persiapkan. Aku memperhatikan setiap gerak mereka. "Wah mas, gaunku cantik banget ini. Aku suka," ucap Rizka yang sudah selesai dirias dengan gaun yang kusewa dari butik yang terkenal dari kalangan menengah ke bawah. "Iya dong sayang, baju kamu aja bagus begini. Pasti nanti pestanya juga mewah banget." "Gak salah, Cynthia mengurus semuanya. Selera dia memang top lah dari dulu," jawab Mas Hasan bangga. "Aku gak sabar banget mas. Nanti orang-orang kampungku pasti akan melihat bagaimana mewahnya pestaku. Semua akan memujiku," ucap Rizka dengan gaya yang sombong. Aku suka sekali melihat semua ini. Maduku sangat bahagia. Dan kupastikan seharian ini dia tak akan melepaskan senyum bahagia ini. Terlihat mereka memasuki mobil yang sudah dihias seperti mobil pengantin. Mobilnya bagus mas. Ini mobil yang katanya buat seserahanku itu," tanya Rizka kembali. "Sepertinya iya sayang. Kamu seneng kan nikah sama mas?" tanya Mas Hasan. "Iya dong mas, aku seneng banget. Makasih ya. Gimana mas, surat-suratnya sudah dibalik nama?" "Sedang proses sayang. Mas sudah serahkan ke orang kepercayaan mas. Ini belum ada kabar sih. Lusa akan mas tanyakan. Pokoknya hari ini akan jadi hari terpanjang kita. Aku mau kita di hotel aja ya, menghabiskan sepanjang waktu sama kamu." Mas Hasan mencium bibir Rizka sekilas. "Mas, jangan dong, nanti riasanku jadi jelek." Baiklah, jawab Mas Hasan dengan tersenyum lebar. 15 menit mereka tiba di masjid, tempat dilaksanakannya ijab kabul. "Mas, kok ijab kabulnya di masjid? Gak di gedung aja, sekalian resepsinya?" tanya Rizka heran, karena supir membawa mereka ke masjid dekat kompleks mereka. Aku gak tahu sayang, tapi ini kan hanya ijab saja. Gak apa-apalah, asal nanti ada resepsi mewahnya, jawab Hasan yang sudah merasa ada yang tidak beres. Masjid ini hanya dihias seperti dulu saat dia menikahi Cynthia saja. Hasan berharap Cynthia tak melakukan hal yang akan memalukan adik madunya. Apaan sih Mbak Cynthia? Dasar kampungan. Awas aja, kalau semua udah di tangan kita, akan kubuat dia sengsara. Sudah bertahan denganmu mas. Rizka mulai menahan emosinya. Bagaimana bisa ijab kabul hanya diadakan di masjid dekat kompleks, dan pula tanpa makanan mewah, hanya jajanan kampung yang dibungkus dalam kotak kardus putih yang akan diberikan pada orang-orang yang mengantar acara ijab kabulnya. Bisik-bisik mulai terdengar hingga acara ijab kabul dimulai. "Saya terima nikah dan kawinnya Rizka Suryati dengan mas kawin 30 juta dibayar tunai." Dengan lantang Mas Hasan mengucap akad nikah. Dia tak sadar ada kesalahan di situ. "Maaf mas, bukan 30 juta, tapi 3 juta, ucap penghulunya. "Hah, 3 juta? Rizka yang tadi tidak sadar juga ikut terkejut. Tak bisa lagi mengelak karena penghulu sudah ditunggu pengantin lain. Akad pun diulangi lagi. "Saya terima nikah dan kawinnya Rizka Suryati dengan mas kawin 3 juta dibayar tunai."
Akhirnya hari ini Cynthia resmi memiliki adik madu. Walau sudah berusaha kuat, Cynthia tetap menangis. Sesak di dalam dada, tak bisa dibendung. Meski kini dia sedang menunggu antri di pengadilan agama. Video ini juga sudah disimpan oleh Cynthia dan akan menjadi alasan yang kuat saat sidang pertama hari ini. Rizka yang merengut tak puas dengan acara ijab kabul tadi membuat Hasan gelisah. Pasalnya dia tak menyangka istrinya Cynthia bukan memberi pernikahan impian untuk Rizka, tapi malah sebaliknya. Hasan takut Cynthia akan nekat, apalagi sampai menyakiti anaknya di dalam kandungannya yang sudah lama dia nanti selama ini. Sudahlah sayang, anggap saja ini hanya nikah biasa. Setelah ini aku akan memberimu banyak uang untuk mengganti mahar tadi. Hasan berharap semoga pesta yang digadang mewah oleh Cynthia benar adanya. Aku benci banget sama istri tuamu itu, Mas. Udah jelek, sekarang malah mau hancurin pesta pernikahan impianku. Awas aja, kalau pesta yang katanya mewah itu cuma bualan saja, omel Rizka pada Hasan. Dia memang tak suka sama aku, Mas. Tahu gitu, semua aku yang urus. Cekah, aku jadi malu sama keluarga inti. Hasan sangat khawatir jika ucapan Rizka benar hanya bualan. Bisa benar-benar malu dia di depan teman, kerabat, dan tetangga kampung Rizka karena Hasan sudah sangat menyombongkan diri. Mari Bu, Pak, semua sudah menunggu di pesta mewah yang sudah disiapkan Bu Cynthia, ucap supir pada sepasang pengantin itu. Pipi Rizka merekah mendengarnya. Gegas dia langsung masuk mobil. Sampai di tempat, Rizka terkejut bukan main. Apa ini, Mas? Tanyanya. Dadanya benar-benar sesak, tak sanggup lagi melihat, hingga dia jatuh pingsan. Bruk! Loh sayang, Hasan yang melihat istri mudanya pingsan langsung panik. Semua tamu yang melihat hanya menjadi penonton saja. Mereka juga merasa kesal. Pasalnya Rizka sudah menggembor-gemborkan resepsi pernikahannya yang katanya mewah itu. Katanya pestanya mewah, nyatanya omong kosong doang, ucap seorang ibu tetangga di kampung Rizka. Iya nih, udah dandan maksimal, malah pestanya minimum banget. Iya, rugi aku, udah jauh ke sini dandan cetar, malah pestanya enggak banget, sahut tamu yang lain. Di lain tempat, Cynthia dan yang lainnya melihat rekaman yang sudah Cynthia siapkan. Nah, sudah aku duga, itu ulet bulu bakalan pingsan. Baru digituin udah pingsan. Lah gimana kalau tahu kejutan lainnya, ucap Santi yang dari tadi menahan tawa karena menjaga hati sahabatnya. Hush, gak boleh gitu. Kita cukup lihat saja, tapi jangan tertawa di atas penderitaan mereka. Bude menegur Santi. Bude, mereka seperti itu kan karena ulah mereka. Jadi ya salah sendiri kan. Aku kan cuma refleks aja lihat kelakuan mereka, ucap Santi. Udah San, kita lihat saja kelanjutannya. Aku hanya melihat ini juga, hanya ingin memastikan rencanaku berjalan lancar. Kalau aku gak mengawasinya, aku takut mereka berbuat sesuatu di luar prediksiku, ucap Cynthia. Iya sih, tapi namanya juga otak kurang setengah. Ya gimana bisa, mereka 100% mempercayakan urusan pernikahan mereka ke orang yang mereka sakiti. Apalagi ini yang disakiti istri pertama, celoteh Santi.
Cynthia yang mendengar hanya diam. Cynthia sudah keluar dari ruang sidang dan sidang kedua akan dilakukan minggu depan. Kamu yang sabar ya, Nduk. Semua pasti ada hikmahnya, ucap Bude menguatkan. Tapi ada satu yang mengganggu, Bude. Aku sedikit khawatir, ucap Cynthia. Ada apa lagi, Sin? Tanya Santi, yang melihat raut khawatir pada Cynthia. Ibu mertuaku, San. Dia sedang di luar negeri. Beliau sedang menjalani pengobatan di sana. Dan dia gak tahu apa yang terjadi di sini. Aku takut kalau dia tahu akan shock lagi dan membahayakan kesehatannya. Ya sudah sih, Sin. Kenapa kamu harus peduli? Anaknya aja gak mau peduli kesehatan ibunya. Santai aja, tuh dia bertingkah. Ucap Santi yang langsung disenggol suaminya. Walau gimana pun, dia orang yang sangat sayang sama aku, Sin. Dia yang selalu mendukungku. Aku sudah seperti anaknya sendiri daripada Mas Hasan. Jelas Cynthia. Kan mertuamu lagi di luar negeri. Jadi sementara amanlah, ucap Santi menenangkan. Tapi masalahnya sudah hampir seminggu ini aku gak bisa hubungi mertua aku, San. Cynthia merasa resah. Dia takut kalau tiba-tiba mertuanya pulang dan penyakitnya kambuh lagi karena melihat anaknya menikah lagi. Sudah, Nduk, percaya sama Bude. Mertuamu pasti ngasih kabar kalau mau pulang nanti. Sudah ya, jangan terlalu dijadikan beban. Kamu sudah melewati banyak sekali ujian akhir ini. Tenagamu terkuras. Belum lagi kamu ngurus semua pernikahan kedua suamimu. Kamu sudah jadi anak Bude. Jangan bikin Bude makin khawatir ya, Nduk. Besok kita pikirkan bagaimana kita hubungin ibumu sebelum beliau pulang, ucap Bude. Bersambung.